Salam hormat kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fani Rematundang dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait MPTI pada week 13 sesi 1 dengan judul Project Procurement Management. Pentingnya manajemen pengadaan proyek. Manajemen pengadaan adalah proses krusial dalam proyek yang mencakup pembelian barang ataupun jasa dari sumber eksternal. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara internal. Dalam konteks global, pengadaan semakin penting karena tren industri teknologi informasi terus tumbuh. Misalnya pada tahun 2014, nilai industrinya mencapai sekitar 3,8 triliun, dan juga selain itu adanya istilah onshore outsourcing, yaitu pengadaan di dalam negeri, dan offshore outsourcing, yaitu pengadaan dari negara lain untuk menghemat biaya. Selanjutnya yaitu perdebatan outsourcing. Outsourcing seringkali menjadi topik perdebatan. Beberapa perusahaan seperti Walmart lebih memilih untuk tidak melakukan outsourcing sama sekali, sedangkan perusahaan lain seperti General Motors mengurangi outsourcing dari 90% menjadi 10% untuk meningkatkan kontrol internalnya. Namun, sebagian besar organisasi tetap mengandalkan outsourcing untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi mereka, meskipun ada kekhawatiran tentang dampaknya pada tenaga kerja lokal. Selanjutnya yaitu IT outsourcing market terus bertumbuh. Pada pasar outsourcing IT terus berkembang dengan lokasi-lokasi populer seperti India, Cina, Filipina, dan juga Amerika Latin. Perusahaan memilih outsourcing bukan hanya untuk menghemat biaya, namun untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang memenuhi syarat di negara asal mereka sendiri. Tren ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas global dalam memenuhi kebutuhan proyek. Selanjutnya, mengapa outsource? Ada beberapa alasan untuk memilih mengapa perusahaan melakukan outsourcing, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan akses ke keterampilan dan juga teknologi yang tidak dimiliki secara internal. Yang kedua, mengurangi biaya tetap dan juga biaya berulang. Yang ketiga, memungkinkan organisasi fokus pada bisnis inti mereka. Yang keempat, yaitu memberikan fleksibilitas operasional. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, meningkatkan akuntabilitas antara pembeli dan juga penyedia layanan. Selanjutnya yaitu kontrak. Kontrak adalah perjanjian hukum yang mengikat antara pembeli dan juga penjual. Kontrak ini akan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami kewajiban dan juga hak masing-masing, sehingga barang ataupun jasa yang dibutuhkan dapat disediakan sesuai dengan kesepakatan. Kontrak juga memberikan akuntabilitas yang lebih tinggi karena sifatnya yang mengikat secara hukum. Selanjutnya yaitu proses manajemen pengadaan proyek. Manajemen pengadaan proyek melibatkan 4 proses utama. Yang pertama yaitu planning procurement management, yaitu untuk menentukan kebutuhan barang atau jasa secara eksternal. Yang kedua, conduction procurement, yaitu mendapatkan respon dari penjual, mengevaluasi dan juga memilih penjual. Yang ketiga yaitu controlling procurement, yaitu mengelola hubungan dengan penjual dan memastikan bagaimana kinerja mereka sesuai kontrak. Yang keempat adalah closing, yaitu menyelesaikan kontrak dan juga memastikan semua persyaratan telah dipenuhi ataupun tidak. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Tahap awal dalam proses pengadaan adalah perencanaan, yang dimana ini akan melibatkan identifikasi barang ataupun jasa yang perlu diperoleh dari luar organisasi. Jika proyek tidak membutuhkan barang ataupun jasa eksternal, maka proses pengadaan lainnya tidak perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis kontrak. Ada 4 jenis kontrak utama yang digunakan dalam pengadaan proyek. Yang pertama, fixed price or lump sum contract, yaitu harga tetap untuk barang ataupun jasa yang telah didefinisikan dengan jelas. Yang kedua yaitu cost reimbursable contract, yaitu pembayaran berdasarkan biaya aktual ditambah margin keuntungan. Yang ketiga, time and material contract, yaitu kombinasi antara harga tetap dan juga fleksibel yang sering digunakan untuk layanan konsultan. Yang terakhir yaitu unit price contract,
yaitu pembayaran per unit barang ataupun jasa yang telah disediakan. Sebuah kontrak tunggal sebenarnya dapat mencakup keempat kategori ini jika masuk akal untuk pengadaan tertentu. Selanjutnya adalah Tools and Technique for Planning Purchase and Acquisition. Dalam perencanaan pengadaan, terdapat beberapa alat dan juga teknik utama. Yang pertama yaitu expert judgment, yaitu pendapat pakar, yang dimana pendapat ahli ini digunakan untuk membantu membuat keputusan. Yang kedua, market research, yaitu penelitian pasar dilakukan untuk memahami opsi yang tersedia. Yang terakhir yaitu make or buy analysis. Di sini teknik ini akan membantu menentukan apakah lebih ekonomis membuat barang atau jasa sendiri ataupun membelinya dari luar. Uh, Contoh ataupun cara membuat make or buy. Analisis make or buy ini akan membantu organisasi memutuskan antara membeli ataupun menyewa barang ataupun jasa berdasarkan biaya dan kebutuhan waktu. Misalnya jika barang akan digunakan lebih dari 30 hari, maka akan membeli maka membeli menjadi lebih ekonomis dibandingkan menyewa. Dokumen rencana pengadaan. Dokumen ini akan menjelaskan bagaimana pengadaan akan dikelola, termasuk strategi pembelian, metode seleksi penjual, dan juga prosedur evaluasi. Dokumen ini penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan proyek. Selanjutnya adalah Contract Statement of Work atau SOW. Ini merupakan dokumen yang akan mendeskripsikan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk pengadaan dan juga akan membantu penjual memahami ekspektasi dari pembeli dan memastikan hasil akhir sesuai dengan kebutuhan proyeknya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah melakukan pengadaan. Tahap ini melibatkan distribusi dokumen pengadaan, penerimaan proposal, evaluasi penawaran, negosiasi, hingga penandatanganan kontrak dengan penjual yang dipilih. Selanjutnya yaitu dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan dapat berupa yang pertama Request for Proposal or RFP, yaitu meminta solusi dari penjual potensial. Yang kedua adalah Request for Quote atau RFQ, meminta penawaran harga dari penjual untuk barang ataupun jasa standar. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan. Kriteria evaluasi harus disiapkan sebelum mengeluarkan RFP ataupun RFQ. Kriteria ini akan mencakup kinerja masa lalu penjual, kemampuan teknis, dan pendekatan manajemen mereka. Evaluasi yang baik akan dapat membantu memastikan hasil pengadaan yang optimal. Selanjutnya yaitu pendekatan pengadaan. Organisasi dapat mengiklankan pengadaan barang dan jasa dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mendekati vendor pilihan, yang kedua mendekati beberapa vendor potensial, dan yang terakhir adalah beriklan kepada siapapun yang tertarik. Selanjutnya, pemilihan penjual. Organisasi sering melakukan evaluasi awal terhadap semua proposal dan penawaran dan kemudian akan mengembangkan daftar pendek penjual potensial untuk evaluasi lebih lanjut. Penjual dalam daftar pendek seringkali menyiapkan penawaran terbaik dan juga terakhir, yang dimana hasil akhirnya adalah kontrak yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual terpilih. Selanjutnya yaitu controlling procurement. Di sini akan memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak, yang dimana kontrak adalah hubungan hukum, jadi ini penting bagi profesional hukum dan juga kontraktor untuk terlibat dalam menulis dan juga mengelola kontrak. Ini juga sangat penting bagi manajer proyek dan anggota tim untuk mengawasi perintah perubahan yang konstruktif, yang merupakan tindakan lisan ataupun tertulis atau kelalaian oleh seseorang dengan otoritas aktualnya ataupun nyata yang dapat ditafsirkan memiliki efek yang sama seperti perintah perubahan tertulisnya. Selanjutnya yaitu saran untuk pengendalian
pengadaan. Perubahan pada bagian manapun dari proyek perlu ditinjau, disetujui, dan juga didokumentasikan oleh orang yang sama dengan cara yang sama, seperti bagian asli dari rencana itu disetujui. Evaluasi dari setiap perubahan harus mencakup analisis dari dampaknya. Perubahan harus didokumentasikan secara tertulis, yang di mana anggota tim proyek juga harus mendokumentasikan semua pertemuan penting dan juga panggilan telepon. Selanjutnya, manajer proyek dan tim harus tetap untuk memastikan sistem baru akan memenuhi kebutuhan bisnis dan bekerja dalam lingkungan operasional. Dan juga akan menggunakan alat dan teknik seperti sistem kontrol perubahan kontrak, tinjauan kinerja yang dilakukan pembeli, inspeksi dan audit, dan sebagainya. Yang terakhir adalah closing procurement. Pada tahap terakhir ini, dari proses pengadaan adalah penutupan kontrak. Tim proyek harus memastikan bahwa semua pekerjaan telah diselesaikan dengan baik, yang di mana dokumen diperbarui dan juga informasi penting diarsipkan untuk referensi masa depan. Selanjutnya yaitu best practice. Pengadaan yang cerdas dapat menggunakan analisis data prediktif, crowdsourcing ide dari publik, dan juga adanya strategi negosiasi berbasis perilaku untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan hasil pengadaan yang lebih baik. Yang terakhir adalah ringkasan dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, yaitu manajemen pengadaan proyek akan melibatkan 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan juga penutupan. Yang dimana proses ini dirancang untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia selama proyek berlangsung dengan kualitas terbaik dan biaya yang optimal. Demikian video pembelajaran saya dari hasil pembelajaran mandiri saya pada minggu ke-13 sesi pertama ini. Atas perhatian Ibu dan juga teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih.